Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ikhwani, InsyaAllah kita sambung lagi pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Walaupun pertemuan kita melalui daring, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, minggu sebelumnya ataupun bulan sebelumnya kita sudah pernah mengambil tentang 3 tauhid ataupun akidah itu terbagi atas 3 tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan mengibadah kepadanya tanpa menduakannya. Kemudian pembahasan kali ini yaitu tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Nah, sekarang kita memasuki ke dalam pengertian tauhid asma wa sifat dan dalilnya. Pengertian tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dengan mensifati seluruh sifat-sifat yang Allah miliki yang sempurna dan jauh dari segala sifat yang tidak sempurna, adapun dari segala aib, dan beriman dengan semua sifat yang telah Allah sifatkan atas dirinya atau yang Rasulullah sampaikan atau yang Rasulullah sifatkan dengan hakikat sebenar-benarnya, dengan tanpa memisalkan atau tanpa merusak asma tersebut dan tanpa mengubah asma tersebut. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Yang artinya, tidak ada satupun yang serupa dengan Dia dan Dia yang Maha mendengar dan Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Nah, ikhwan, jadi pembahasan di sini adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah itu dengan segala sifat-sifatnya tanpa mengurangi hak-hak yang ada di dalam sifat tersebut, dan juga tanpa mengubah-ubah atau mengotak-atik asma tersebut. Karena walaupun kita mengubah, maka tidak akan sama dengan sifat makhluk. Nah, karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang satupun yang serupa dengan Dia, yaitu tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Nah, Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki telinga, tapi telinga, mata, kaki dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Inilah pembahasan mengenai pengertian tauhid asma dan sifat. Selanjutnya kita memasuki
ke dalam perbedaan antara makna sifat Allah dan bagaimana sifatnya Allah. Yang pertama kita bahas adalah makna sifat Allah. Nah, mana sifat-sifat Allah jelas, adapun maklum. Jadi tidak ada perbedaan antaranya. Jelas, biasa. Sudah kita ketahui. Karena Allah sudah menyampaikan kepada kita dengan lisan Arabiah mubin, adapun dengan bahasa Arab yang jelas, yaitu Al-Qur'an. Dan Allah juga memerintahkan kepada seluruh hambanya ataupun kita untuk mentadabbur. Apa itu mentadabbur? Mentadabbur artinya menghayati setiap asma dan ayat-ayat Allah dan memahami kandungan yang isi dalamnya yang ada dalam kitab tersebut. Nah, Allah berfirman dalam kitabnya yang berbunyi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyudabbiru ayatihi waliyudzakiru ulul albab. Nah, itu kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat dapat pelajaran. Surat Shad ayat 29. Oleh karena itu, kita menegaskan bahwasanya sifat Allah itu bukan seperti sifat makhluk. Seperti yang kita jelaskan tadi, Allah itu memiliki sifat, tapi sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki mata, akan tapi mata Allah itu tidak sama dengan mata makhluknya. Kemudian yang B, bagaimana sifat Allah? Sifat Allah tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bagaimana sifat Allah. Seperti perkataan Imam Malik radhiyallahu anhu alaihi ketika beliau ditanya sama seseorang tentang bagaimana sifat Allah. Maka beliau berkata, kalau dalam bahasa Arabnya, lama su'ila Imam Malik anil kaifiyah istiwa. Nah, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum, jelas. Wa kaifa majhul. Nah, bagaimana Allah beristiwa itu tidak ada yang tahu bagaimana. Wa imanu bihi wajib, dan mengimaninya itu hukumnya wajib. Wa yas'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya termasuk dalam perkara bid'ah. Maka dari sini kita ambil bahwasanya Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Bagaimana Allah melakukan istiwanya, bagaimana sifat-sifat Allah tidak ada yang tahu. Karena hanya cuma Allah yang tahu bagaimana sifatnya. Nah, maksud istiwa di sini adalah maklum, yaitu maksud di sini istiwa itu jelas, yaitu makna wahwa ulu. Mana ulu? Allah itu maha tinggi di atas arasnya yang paling tinggi. Adapun bagaimana, tidak ada yang mengetahui. Adapun bertanya tentang bagaimana sifat Allah, maka hukumnya bid'ah. Nah, pembahasan selanjutnya, para ulama menyebutkan ada beberapa sifat Allah. Di antaranya, di antaranya itu hidup. Allah itu hidup. Allah mengetahui. Allah maha mampu memiliki segalanya. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Allah maha berbicara. Allah maha memiliki keinginan.
dan Allah beristiwa. Dan Allah memiliki wajah, dan Allah memiliki tangan, dan Allah maha tinggi. Adapun ulu, itu ulu di sini adalah Allah maha tinggi, karena Allah itu berada di arasy. Karena pembahasan tentang asma dan sifat sudah selesai, maka sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun keluhan yang belum dimengerti, bisa langsung ditanyakan ke nomor Ustaz sendiri, yaitu 0852 0606 0107. Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.